Saya melanjutkan apa yang tadi Pak Joshua, Kojos menyampaikan. Teman-teman tadi Kojos sudah cerita soal fine dining, soal orkestra. Dan hari ini bagian saya sekali lagi menjelaskan tentang apa itu G7. Karena tadi waktu ditanya ternyata nggak semuanya sudah peserta retret langganan ya, maksudnya udah waktu ke waktu, ada yang baru pertama kali datang ke Mahanaim. Jadi ada beberapa dan cukup banyak, tadi saya lihat yang angkat tangan. Jadi saya mau menjelaskan dengan mungkin bahasa yang lebih mudah atau bahasa yang lebih simple, bahasa yang lebih mudah untuk dikunyah supaya teman-teman bisa nangkep G7 itu apa sih. Karena kemarin saya tuh nanya beberapa panitia. Kamu tahu gak sih G7 itu apa? Kenapa penting? Kenapa Tuhan kasih temanya G7? Kenapa gak PBB gitu ya? Atau apalah istilah-istilah yang lain gitu. Kenapa G7? Tadi Kojos juga sempat menyinggung. G7 itu kalau secara inspirasi dari dunia, itu gabungan dari 7 negara. Group of 7. Ya, G7 itu group of 7. Negara-negara kuat, negara-negara yang punya kekuasaan dan pengaruh. Dan waktu saya lihat ternyata memang ini cukup berpengaruh, mendunia sekali. Kelompok kecil tapi mendunia. Cuman 7 negara dari 200 negara yang ada di dunia. Tapi keputusan mereka mempengaruhi sekali. Teman-teman tahu jauh sebelum pandemi COVID, mereka udah punya stok vaksin. Ini kelompok negara-negara yang punya pengaruh. Teman-teman tahu pengaruhnya bahkan di Indonesia berasanya sampai gimana? Kerusuhan 98 dari dolar 2000 jadi 17.000, mereka punya pengaruh. Segitunya. Karena mereka ini yang ngatur ekonomi, mereka yang ngatur kapan perang atau enggak, sanksi perangnya gimana, mereka yang ngatur dolar naik seberapa. Bukan ngatur mutlak tapi punya pengaruh, suara mereka punya pengaruh. Negara, cuman 7 negara bisa mempengaruhi sampai 201 dunia. Kalau teman-teman masih ngelihat lagi seberapa powerfulnya negara-negara ini. Mereka ini juga yang menentukan harga-harga bahan-bahan pangan, harga BBM mau seberapa naiknya. Mereka menentukan dan mereka punya pengaruh. Mereka yang mengendalikan World Bank punya pengaruh. Mereka juga yang punya pengaruh mata uang mereka itu menjadi standar. Standar dari dunia. Jadi yang mereka tentukan diikuti oleh dunia. Dan saya tanya Tuhan, kenapa temanya kali ini harus G7? Versi Tuhan, bukan versi dunia. Tuhan bilang, nak, sejujurnya mungkin kalian masih minoritas. Karena dari 270 juta jiwa, mungkin kelompok terbesar itu bukan pasukan terdahsyat. Belum pasukan terdahsyat. Hari ini yang retret terdaftar 4.000 sekian. Datang dan pergi plus dan minus 4.000. Dan 4.000 orang ini sampai 5.000 orang ini termasuk juga yang streaming tidak terkecuali. Atau siaran tunda nanti. Yang kamu putuskan pengaruhmu, doamu, kekuatanmu itu bisa berpengaruh kepada seluruh dunia. Gak ada yang bilang amin. Itu kerinduan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan sehingga dibuatlah konferensi ini, retret ini sampai 59 pembicara. Saya nggak tahu berapa sesi, totalnya ratusan sesi dan biaya sekian miliar. Kalau teman-teman tahu untuk tiket aja itu 2-3 miliar. Belum yang lain, belum makan 3 kali sehari dan lain-lain. Itu nggak untuk buang-buang uang. Itu untuk jadi sebuah rahim, kalian akan jadi orang-orang yang pengaruhmu itu sangat berdampak. Suara doamu akan berdampak. Oke, cuman segelintir seperti 7 negara ini. Tapi yang mereka putuskan, yang mereka rapatkan di tempat tersembunyi mungkin, karena rapatnya tertutup, gak pernah live. Itu menentukan harga BBM seberapa, menentukan harga dolar seberapa, menentukan ini boleh perang apa enggak, menentukan ini boleh meluncurkan senjata apa enggak, menentukan sangat banyak. Negara ini boleh chaos apa enggak, mereka menentukan. Jadi teman-teman, anak-anak muda kalian harus sangat-sangat bangga
ada di tempat ini. Ini bukan menyita liburanmu. Ini sebuah honor, kebanggaan, sebuah privilege. Karena kalian terpilih. Ada 280 juta jiwa loh di Indonesia. 4.000 orang ini dipilih. Jadi penentu nasib Indonesia di ruang rahasianya Tuhan. Di sidang ilahinya Tuhan. Sangat menentukan, sangat berpengaruh. Jadi saya berharap gak ada Bapak Ibu ya, teman-teman di sini ya. Teman-teman di sini buku yang udah dibagi pakailah untuk catat. Itu bukan kenang-kenangan ya. Pulang kosong saya berharap gak seperti itu. Tapi catat semuanya karena ada sangat banyak bekal-bekal yang Tuhan mau kasih. Karena kamu orang penting, ngomong sama sebelahnya, kamu orang penting. Makanya kamu ada di tempat ini. Tapi mungkin ada yang ngomong begini, Kak, oh ya perkenalkan ya, tadi saya lupa memperkenalkan, nama saya Lydia. Saya orang yang anak muda yang juga lahir dari konferensi seperti ini. Hari itu saya ikut konferensi Hati Bapa. Di situ saya bertobat dari keluarga penyembah berhala, menyembah dari satu patung karena keluarga saya penyembah berhala. Hari itu saya ikut konferensi seperti ini dan semenjak itu hidup saya berubah. Jadi pastikan hidupmu berubah, pastikan engkau terima perubahan nasib. Jadi dari orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Jangan lewatkan momentum demi momentum, amin. Mungkin kamu berkata, Kak Lydia saya masih anak muda biasa, saya bukan gembala sidang. Mungkin kalau di gedung depan tuh yang isinya kan orang senior, di situ ada bapak gembala saya, di situ ada pemimpin rohani saya. Saya cuman jemaat anak muda. Mungkin saya cuma ditenteng orang tua saya ikut-ikutan. Saya diajak oleh kakak rohani saya. Saya mau kasih satu ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 27. Kenapa Tuhan memilih teman-teman? Sebab memang Allah sengaja memilih yang tanda kutip, quote unquote, yang dianggap bodoh oleh dunia. Supaya orang-orang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih juga yang dianggap lemah oleh dunia. Supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Allah memilih yang dianggap rendah, yang hina, yang malah dianggap tidak berarti oleh dunia ini. Supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Supaya kita bisa ditunggangi. Kalau kita terlalu pintar, kita mungkin terlalu kaya, mungkin Tuhan susah menunggangi hidup kita. Supaya kita jadi barisan jajaran elit yang bukan menentukan hal yang receh. Tapi kita ini jajaran elitnya Tuhan, G7-nya Tuhan yang menentukan hal-hal penting di generasi kita. Kamu yang menentukan nanti LGBT akan nol, nihil sama sekali. Kamu yang menentukan. Kamu yang menentukan aborsi gak akan ada di anak-anak muda. Kamu yang menentukan gak akan ada lagi orang anak-anak muda yang free sex. Kamu yang nentuin. Kamu punya kuasa sebesar itu. Berani percaya aja dulu. Berani percaya, ini gak ketinggian. Ada dasar firman-Nya. Ya, Tuhan seringkali nggak mengubah lewat mayoritas. Enggak. Tuhan nggak make yang mayoritas kadang-kadang. Jarang banget di Alkitab. Kita lihat contohnya ya. Tuhan mencari kadang cuma satu orang. Zaman dulu itu cuma satu orang di perjanjian lama. Tuhan cuma cari satu Nuh. Untuk satu generasi itu diluputkan dari banjir besar. Tuhan cuma cari satu Abraham. Untuk melahirkan satu bangsa perjanjian. Tuhan cuma cari satu Musa buat membebaskan 2 juta bangsa Israel. Jadi sangat cukup kalau hari ini ada sekian ribu anak muda. Di perjanjian baru gak cuma satu orang tapi sudah satu kumpulan. 12 murid Yesus itu mengguncangkan dunia. Dan zaman now sekarang Tuhan carinya satu generasi. Satu generasi dan itu cukup di tangan Tuhan untuk menjungkir balikan dunia. Sangat-sangat cukup. Dasar firman-Nya, teman-teman harus tahu ini mandat
awal, mandat sulung yang Tuhan kasih. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah hai pasukan terdahsyat. Penuhi bumi dan tugasmu di bumi adalah taklukkan bumi. Berkuasalah atas seluruh ciptaan. Atas ikan di laut, burung di udara, semua yang di darat, laut, udara. Atas segala binatang yang merayap di bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas bumi, memerintahlah atas bumi. Bahasa simpelnya, kamu jadi Tuhan di muka bumi ini. Kamu jadi ambassador of heaven di muka bumi ini. Sepenting itu kamu, sepenting itu. Mungkin masih ada suara ya, suara alam bawah sadar. Aduh Kak, sekali lagi saya tuh kayak gak berani gitu. Menganggap saya itu semulia itu, saya menentukan nasib bangsa. Saya mau kasih beberapa data ya. Di Alkitab dari seluruh tokoh-tokoh pahlawan Alkitab yang dipanggil Tuhan dari sejak muda dan gak punya apa-apa itu lebih dari 70%. Cuman 30% yang dipanggil usia lanjut. Salah satunya Abraham, ya udah lanjut usia tuh. Terus habis itu ada Musa, umur 80 baru dipanggil, udah kakek-kakek. Tapi 70% lainnya dipanggil dari usia seperti teman-teman hari ini. Yusuf itu 17 tahun waktu dia dijual. Daud dipanggil waktu kemerah-merahan 14 sampai 17 tahun kira-kira. Samuel lebih lagi umur 3 atau 5 itu udah dipanggil sama Tuhan. Masuk di bait Allah. Mungkin Samuel ikonnya anak sekolah minggu lah ya, bukan sekolah minggu, pasukan anak-anak lah. Tapi generasi youth itu 65 sampai 70%. Dan itu usia yang sangat membuat Tuhan tertarik. Itu saya, itu teman-teman, itu kita semua. Esther itu masuk karantina mau jadi ratu umur 14 sampai 16, antara itu. Enggak udah tua, enggak, masih muda. Daniel dan yang saya sebut ini semua tokoh yang mengguncang dunia. Daniel itu yang menguasai seluruh Timur Tengah, Persia dan semuanya umur 14 tahun. Sadrak, Mesak, Abednego teman-teman komselnya dipanggil umur 15. Yeremia nabi besar yang menyuarakan suara Tuhan dipanggil umur 16. Maria yang melahirkan juru selamat itu mulai dipanggil usia 14, di 14 sampai 16. Kok bisa? Ya di adat Israel umur 12 itu sudah boleh ditunangkan. Umur dan Maria itu sudah tunangan sama Yusuf. Jadi dia mengemban visi ilahi itu usianya gak lebih dari 20 tahun. Semudah itu. Joshua dipanggil Tuhan gantiin Musa itu di awal usia 20-an. Tidak terlalu tua. Dan Tuhan suka banget pakai orang-orang ini. Yang dipanggil usia tua cuman sedikit. Nuh, Abraham, terus ada Lot dan ada Musa dan semuanya. Itu usianya udah di atas 50. Golden Knight, ya Golden Knight itu 50 ke atas. Di sini kita bisa lihat 70% Alkitab nyarinya anak muda. Jadi kalian sepenting itu untuk Tuhan pakai dan Tuhan tuh favorit banget pakai anak muda. Tuhan tuh suka banget pakai anak muda. Jadi jangan lagi melihat dirimu tuh bukan siapa-siapa. Bahkan G7 ini akan banyak keputusan terbesar Tuhan atas provinsimu, bangsamu. Tuhan titipkan kepada engkau yang mungkin kata dunia masih terlalu muda. Keputusan untuk daerahmu boleh kena bencana apa enggak? Keputusan untuk orang tuamu itu dipulihkan. Keputusan untuk perusahaan papamu, perusahaan keluargamu itu bangkrut atau bangkit. Keputusan untuk provinsimu ini keluarin peraturan-peraturan yang menguntungkan buat Tuhan atau tidak. Tuhan suka pakai anak muda. Tuhan suka melibatkan anak muda. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu
tanpa menyatakan keputusannya kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya. Tuhan butuh joinan partner. Tuhan butuh rekan sekerja. Makanya ada di Alkitab tentang pikul kuk yang kupasang, karena kita akan pikul bareng-bareng. Karena kuk yang kupasang itu ringan, kamu akan kerjakan ini bareng dengan aku. Gak ada kata terlalu mudah, gak ada kata too young, gak ada. Tapi sekali Tuhan pilih, Tuhan yang tanggung jawab untuk memampukan setiap kita. Amin. Gak peduli kok keluargamu broken home, gak peduli. By the way, keluarga saya broken home dan saya bersyukur atas ukiran itu. Saya dari lahir sampai sekarang saya gak pernah lihat papa saya. Karena papa saya udah menikah dengan istri kedua, ketiga. Saya gak pernah kenal dan gak pernah lihat. Saya gak tahu aja papa saya kayak apa. Kata mama saya mirip papa saya. Gak peduli kok keluargamu broken home, gak peduli kok kamu masih tinggal di rumah petakan, gak peduli. Gak peduli rumahmu masih gubuk, gak peduli. Yang penting adalah hari ini kalau engkau peluk panggilan ini, saya bisa jamin 100% hidupmu akan berubah dan berbeda. Pasti, exactly, itu firman. Privilege, jadi ikut dihisapkan dalam G7 ini adalah privilege. Sebuah kebanggaan. Boleh next slide. Secara dunia G7 itu adalah sebuah privilege. Jadi tadi Joshua sempat singgung ya, ada G7, ada G8. G8 itu plus negara Rusia. Ada G20. Nah, Indonesia tuh masuk di G20. Nah, G7 ini yang mungkin paling kecil lah circle-nya. Jadi ini elit banget, eksklusif banget. Privilege banget, sebuah kebanggaan. Bukan ini sebelumnya? Sebuah kebanggaan banget, sebuah eksklusif banget. Tapi sebuah privilege itu selalu ada pasangannya. Privilege itu selalu diikuti dengan tanggung jawab besar. Engkau punya privilege datang ke acara retret hari ini, engkau akan menggendong sebuah tanggung jawab besar nanti pulang. Enggak untuk ditinggalin semua firman-Nya. Bahkan saya menyarankan nih, teman-teman pulang dengerin lagi. Selalu ada siaran tunda nanti dari BMN. Dengerin lagi, catat lagi, kunyah lagi. Karena pasti akan ada hal-hal yang Tuhan singkapkan lagi, Tuhan bukain lagi. Jadi teman-teman di sini, kalian adalah orang-orang yang terima privilege. Kalian terima privilege itu kehormatan. Dibedain dari teman-teman yang lain yang mungkin hari ini tidak ada di tempat ini. Kalian akan dapat sangat banyak. Kalian akan dapat sangat banyak. Nah, kalau boleh ngomong begitu. Yang kelihatan maupun gak kelihatan. Jangan anggap remeh. Bahkan yang gak kelihatan ini kadang jauh lebih penting dan berdampak. Jadi jangan anggap remeh kalau ada altar call. Kalau ada penumpangan tangan, kalau ada impartasi, kalau ada pengurapan, itu gak kelihatan langsung, gak kelihatan kamu langsung jadi Hulk gitu, enggak. Tapi seringkali itu lebih mahal, itu lebih berdampak dari sekedar apa yang kelihatan. Kertas undangan itu yang terlihat, undangannya cuma harga 1.000. Tapi 2,5 jam fine dining bersama, itu gak kelihatan harganya. Bahkan saya bisa bilang itu tidak ternilai, kapan lagi gak bisa diulang lagi. Kamu akan diimpartasi, kamu akan session khusus dengan pemimpin. Mungkin duduk dengan Ibu Iin, boleh tanya apa saja. Mungkin ada beberapa yang beruntung, setahu saya beberapa pemimpin menyiapkan barang-barang pribadinya. Entah itu baju, entah itu apalah, saya nggak tahu, tapi mereka menyiapkan itu untuk diberikan waktu fine dining. Itu gak bisa dinilai. Itu precious dan itu privilege. Sekarang kita akan lihat satu-satu. Ya, G7 yang versi Tuhan. Ya, ada godly assembly, bahasa simpelnya itu adalah sidang ilahi yang akan menentukan nasib. Ada global redominion, ini karena panitianya anak muda, bahasanya canggih-canggih, keren-keren ya. Tapi bahasa simpelnya adalah kamu pegang otoritas. Dan kamu
menguasai dunia dengan otoritas yang Tuhan beri. Great Commission itu amanat agung. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan itu penginjilan. Bagaimana hidupmu berdampak dan menginjil. Generational synergy tentang hubungan antar generasi. Kamu melanjutkan yang pemimpinmu belum selesaikan. Dan kamu bisa jadi orang yang mewarisi. Lalu ada glorious manifestation, itu manifestasi keilahian yang hanya Roh Kudus yang bisa kerjakan. Generals in the making, bagaimana hidupmu dilahirkan jadi seorang pemimpin. Training seorang pemimpin. Keren-keren ya G7 itu ya. Grand Revival, lawatan terbesar. Saya akan bahas satu-satu dengan singkat ya. Godly Assembly, sidang ilahi. Ada sangat banyak khotbah tentang G7 teman-teman. Boleh dilengkapi selesai retret ini nanti. Teman-teman pulang dengerin lagi, kunyah lagi. Ada versi Bu Iin yang ngajar, ada versi Joshua juga ngajar. Detail dan sangat banyak, contoh-contohnya sangat banyak. Tapi ini saya pakai bahasa-bahasa yang ini relate gitu dengan anak muda ya. Gimana caranya kalian bisa ambil berkat dari yang namanya poin pertama Godly Assembly. Dalam segala hal, belajar tanya Tuhan, bawa dalam doa. Bukan bawa dalam ChatGPT dulu. Bukan bawa dalam Google duluan. Bawa dalam hadirat Tuhan dulu. Udah udah umurnya, boleh punya jodoh. Jangan lihat di aplikasi jodoh dulu. Atau jangan kejar yang dunia tawarkan dulu, tanya Tuhan. Ada buku bagus, buku Johan namanya, Jodoh dari Tuhan. Yang nulis Cikesia sama Kojos. Dan bukunya setahu saya boleh dibeli dengan harga berapa aja tanya Tuhan. Jadi anak-anak muda saya mendorong, menyarankan beli bukunya ya. Nggak tahu apakah dia dijual di selama retret, saya kurang tahu. Oh ya, dijual ya selama retret. Tian tolong baca ya sebelum, karena dia belum menikah juga. Jadi dalam segala hal, bawa itu di sidang ilahi. Buat hidupmu pribadi, mau kuliah di mana, bawa itu di dalam doa dan tanya Tuhan. Bukan cari yang paling gengsi dan prestis, bukan. Anak-anak muda, engkau mau hidupmu mendapatkan berkat dari Godly Assembly. Dalam segala hal tanya Tuhan. Dan mau gak mau kamu harus, kalau kamu mau perkataanmu berdampak, gak ada jalan lain. No other way, gak ada. Harus baca firman. Wajib, mutlak. Hukumnya wajib. Di sini siapa yang baca Alkitab setiap hari? Saya gak peduli berapa pasal. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Boleh jujur? Gak banyak ya? Oke, kurang dari 15 orang saudara. Siapa yang setiap hari buka Instagram? Jujur. Tuh kan gak mau ngangkat tangan. Buka Instagram atau TikTok atau YouTube? Oke, maka menangislah Tuhan ya. Boleh, saya gak bilang itu gak boleh. Tapi yang diutamakan sebelum yang lain-lain, mari bawa hidupmu. Makan firman dulu sebelum kalian makan yang lain gitu. Yang jadi menu utama kalian tuh adalah mari sukai baca firman. Gak bisa masuk sidang ilahi bawa firman, bawa ayat tanpa engkau latih dirimu baca firman setiap hari. Gak apa-apa satu pasal, mulai dari satu pasal it's okay. Setelah itu bisa nambah, bahkan kalau pelayan nih, kalau saya cek ini semua yang nari, semua yang main musik, minimal gak mungkin cuma sepasal, setiap hari engkau harus baca 3-5 pasal, itu minimal. Standar di gereja-gereja setahu saya begitu. Gak tahu ya kalau gerejanya beda-beda. Saya dulu di gereja GKKD tuh minimal 3-5 pasal, dikasih daftarnya. Kalau enggak, ya kamu mau bagi apa kamu melayani. Minimal baca firman, setelah kamu bisa baca firman baru bisa ada deklarasi yang powerful. Karena keluarnya atas dasar firman. Lalu kalau engkau mau mengambil dan mengaktifkan berkat Godly Assembly ini, mari
Tetapkan nasib kotamu lewat deklarasimu, doamu, penetapan dan penyembahanmu di kedalaman. Nasib orang itu enggak berubah di lapangan parkir, enggak. Di tempat sidang, keputusannya di ketok palu. Ketok palu itu enggak di tempat parkir. Ketok palu itu enggak cuma di pelataran, enggak. Ketok palu itu sah, ngikat, wajib, mengikat dan harus dilakukan. Itu di ruang sidang. Bukan di restoran, bukan di tempat main, tapi di ruang sidang itu sah dan mengikat. Ada kekuatan hukumnya. Dan di G7 ini di sidang ilahi. Jadi teman-teman, saya nggak tahu apakah ada penjelasan tentang sidang ilahi lebih lagi, tapi nanti setiap kali kita doa dan sudah masuk di kedalaman, taruh handphonemu, jangan main handphone. Karena nasib orang bisa berubah, nasibmu bisa berubah di dalam sidang ilahi. Ada banyak waktu lain untuk kalian tuh main handphone dan ngecek-ngecek yang lain. Tapi di sidang ilahi, tolong saya begging, seriuslah. Hidup kami ini yang di Mahanaim seringkali, bukan seringkali lah, sangat banyak yang berubah karena sidang ilahi. Yang kedua, global redominion. Otoritas untuk kita boleh menguasai bumi. Yang kita harus lakukan simpelnya adalah mari jalani daerahmu, jalani wilayahmu. Bahasa simpelnya doa keliling. Kamu mau ambil berkat ini, mau dapat berkat ini, jalani negerimu dan tentuin seperti engkau yang menguasai semua batas-batas daerahmu. Saya sebelum liburan panjang, liburan Natal, saya sudah instruksi karena saya tuh dapatnya daerah saya itu adalah Bogor. Saya bilang saya nggak mau ada banjir ya, karena seringkali Jakarta itu airnya kirimannya dari Bogor, tempat tinggi. Saya berdoa sebelum liburan, boleh dengan keluarga, tapi jalani dulu seluruh Bogor, Bogor Utara, Timur, Barat, Selatan, doling, doa keliling, tentukan nggak boleh ada banjir, nggak boleh ada bencana, nggak boleh ada yang longsor. Nanti di tengah-tengah kita liburan nggak lucu kalau ada dengar berita ini dan berita itu. Saya tentuin. Dan kamu, teman-teman semua punya kuasa, bisa ambil berkat ini. Jadi orang-orang yang global redominion, kerjakan daerahmu. Kerjakan Sulawesi, engkau dari Kalimantan, engkau dari Papua, engkau dari Sumatera. Seberapa di sini yang dari Sumatera? Boleh angkat tangan? Lebih yang tinggi. Sumatera engkau Pulau Sulung loh. Banyak orang-orang Batak, dikit banget ya? Dikit ya ternyata. Mari tentuin semua banjir di sana, banjir bandang di sana harus reda, berhenti, semuanya tidak boleh bertambah kacau lagi, bencananya harus selesai. Mari tentuin wilayahmu, mari tentuin daerahmu. Nah, kalau engkau mau jadi orang yang menguasai bumi, otoritasmu menguasai bumi, mari mulai juga dari bisa kendalikan dirimu sendiri. Kamu gak bisa kendaliin, aku dari Palembang, saya kendaliin semua cuaca di Palembang. Hadirat Tuhan membungkus Palembang. Tapi dirimu sendiri aja kamu gak bisa kuasai. Masih emosian, masih meledak-ledak. Gak bisa anak muda. Engkau harus cukup punya kekuatan untuk motong dirimu sendiri. Sebelum engkau bisa pegang otoritas untuk menguasai wilayah bahkan seluruh bumi. At least saya nanya deh, siapa di sini yang kalau bangun tempat tidurnya diberesin? Wih, puji Tuhan, terima kasih generasi ini. Siapa di sini yang kamarnya lebih sering berantakan daripada rapi? Jujur juga ya, terima kasih. Layak dapat undangan dari Kojos ya. Ternyata nggak banyak. Siapa di sini coba yang kamarnya rapi? Coba saya mau lihat. Oke, cuman dikit ternyata. Teman-teman ya, 3 kali 3 aja kamu nggak bisa kuasai, apalagi
275 juta jiwa, apalagi 8 miliar jiwa. Baju kotor sama baju yang belum disetrika tetanggaan. Jadi kecampur tuh. Tapi kalau masuk Instagram yang difoto sudut yang satu sudut aja, yang lainnya berantakan semuanya. Gak bisa, kamu gak bisa redominian, kamu gak bisa punya otoritas menguasai bumi kalau kamarmu aja gak beres. Kalau tasmu aja lebih banyak sampah permen, sampah bonbon, atau gak pernah dicuci, kaos kakinya gak pernah dicuci, personal dirimu aja gak pernah bisa kamu punya otoritas. Lebih dikuasai sama males, mager, gak bisa ngambil berkat ini, gak bisa anak muda. Dan at least mulai sekarang pulang dari sini, nanti paling gak lihat ya di kamarnya kalian masing-masing siapa yang kasurnya paling rapi. Yang gak berantakan, yang gak baju kotor semuanya sembarangan. At least mulai dari situ. Baru kamu bisa terima otoritas yang lebih besar. Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara besar. Ini udah hukumnya, nggak bisa orang berantakan itu nggak bisa jadi pemimpin. Orang males bangun pagi itu susah jadi pemimpin. Orang yang suka telat itu susah jadi pemimpin. Mulailah dari hal-hal itu dulu. Oke, next yang ketiga, Great Commission. Amanat agung, kalau dasar firmannya adalah Matius 28, semua tahu ya ini ayat yang cukup terkenal. Ini salah satu berkat dari G7, engkau akan punya kuasa. Kalau engkau nginjil akan ada kuasa Tuhan yang membukakan pintu pertobatan orang tersebut. Tapi yang kita harus lakukan yang bagian yang warna putih itu. Mari belajar untuk memuridkan. Mulai dari 1, 2, memuridkan teman sekolahmu. Cari tahu dia punya pergumulan apa. Memberi makan jasmani dan rohani. Enggak cuman yang fisik, Kak, uang jajan saya enggak seberapa. Kamu balas DM temenmu yang lagi curhat aja, itu kamu memberi makan di jiwanya dia. Saya tuh terima DM kemarin ada yang streaming ikut acara pengurapan. Kak, saya dengerin khotbah, kemarin khotbah siapa ya, antara Pak Fendi, Leo, dan Ibu. Saya sangat tertemplak. Saya punya utang yang time limitnya 31 Desember, kalau enggak hidup saya habis. Tapi saya bersyukur saya dengerin streamingnya BMN, retret, pengurapan, saya mau bangkit. Dan saya berikan kata-kata, oke, bawa pergumulanmu di sidang ilahi. Saya nggak tahu hutangmu berapa, sebesar apa sampai nasibmu dipertaruhkan. Dan orangnya benar-benar begging banget untuk hidupnya tuh bisa berubah. Dan saya berikan, ya saya nggak ketemu orangnya, saya nggak tahu dia dari daerah mana. Dan saya bilang bawa perkaramu dalam sidang ilahi. Ya saya mencoba memberi makan secara roh, secara firman yang saya tahu. DM temenmu, message temenmu yang mungkin tiba-tiba muncul di hatimu. Kunjungi dia atau doain dia waktu dia punya pergumulan. Itu engkau sudah memberi makan jasmani atau rohani. Jangan takut menginjil. Dan ini juga penting. Mari jadi teladan. Enggak cuman omdo atau NATO, no action talk only. Ngomong doang pinter. Ngomong rendah hati tapi dia sombongnya minta ampun. Bilang kalau kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, isinya gonta-ganti pacar mulu. Susah kita lihat teladannya kalau begitu. Jadi mari jadi teladan karena kita gak bisa nginjil kalau hidup kita gak jadi teladan yang melakukan firman. Saya ngomong ayo baca Alkitab, saya bertobat 1-2 tahun terakhir ini saya baca Alkitab. Dulu enggak rutin tiap hari. Dulu hanya kalau ingat. Tapi sekarang saya paksa. Oke deh, baca Alkitab dulu sebelum ngecek HP atau ngecek kerjaan. Kalau enggak ada gunanya saya ngomong. Enggak akan nembus, enggak akan masuk. Cuman kayak jualan obat. Ini dong Great Commission dong, Great Revival dong. Tanpa saya ngelakuin, enggak akan, percayalah, enggak akan punya dampak apapun. Sama seperti teman-teman. At least
harus kasih contoh dan jadi teladan. Jangan munafik. Kita gak akan bisa jadi orang yang membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia kalau kita jadi orang yang munafik. Di depannya beda, di belakangnya beda. No more NPD ya. Narcissistic personal disorder. Orang-orang seperti ini, NPD tahu ya, orang-orang seperti ini hidupnya akan cuman gua dan gua. Me dan me. Kamu gak akan bisa peduli hati Tuhan buat jiwa-jiwa. Kalau cuman saya dan saya. Saya mau pelayanan tapi saya di highlight ya. Saya mau deh jadi tukang parkir tapi nanti Kojos muji saya ya. Saya mau deh ngelakuin ini tapi nanti saya di mention ya. Narsis amat. Kita gak akan bisa jadi kalangan elit G7-nya Tuhan yang nentuin nasib bangsa. Kalau kita adalah orang yang cuman mikirin diri sendiri. Next. Setelah Great Commission, boleh next. Generational Synergy. Ini adalah mewarisi ataupun mewariskan dan melanjutkan. Ini sebuah shortcut, jalan pintas, jalan ajaib ya istilah saya. Nggak perlu ngulang dari nol, nggak perlu ala Pertamina. Kita mulai dari nol ya enggak. Kita akan mulai dari anak tangga yang udah dibangunin oleh pemimpin kita. Caranya adalah inginkan warisan, inginkan mewarisi. Kalau kamu gak kepengen gak akan dapet. Ingini untuk mengambil warisan yang baik. Fine dining itu salah satunya adalah jalur engkau bisa dapat aliran kecil lah untuk engkau bisa mewarisi. Karena akan ada hubungan personal. Cuman dengan 20 orang. Engkau akan duduk 2,5 jam ngobrol tanya apapun. Jadi bersyukur yang udah punya kartunya. Saya tidak membagikan yang di sesi ini karena saya pakai untuk semua orang Papua, pasukan Papua yang baru-baru datang. Jadi saya bagikan ke mereka. Tapi nanti akan ada sesi selanjutnya dari pemimpin selanjutnya lagi. Usahakan duduk depan, itu cluenya. Enggak akan susah kelihatan yang di belakang. Usahakan duduk depan. Usahakan engkau terima aliran warisan. Jadi engkau bisa lebih cepat. Karena udah ada yang bukain jalan. Mewarisi itu enak teman-teman. Mewarisi itu juga sebuah privilege yang engkau harus kau bisa dapatkan kalau engkau menginginkan. Kalau engkau enggak menginginkan itu enggak bisa ngalir. Kayak kehambat gitu. Generational Synergy, pilih circle dan lingkunganmu bergaul. Kita ini adalah rata-rata dari 5 orang terdekat. Jadi coba kalau ada di teman-teman catat, tulis 5 orang terdekatmu tuh siapa? Oh mama, karena aku sering cerita sama mama, kakak rohani. Terus temenku si Selfie, temenku si Bobby. Tulis 5 orang yang paling dekat. Karakter 5 orang itu digabung, itu menghasilkan siapa engkau. Kalau isinya adalah tukang gosip, isinya adalah tukang ngutang, tukang ngomong jorok, tukang nonton film bokep, ya engkau hasil dari rata-rata itu. Tentukan circle-mu, tentukan lingkunganmu bergaul. Engkau punya terima warisan sebesar apapun, kalau circle-mu adalah pencemooh, engkau gak akan peduli lagi sama hal-hal yang ilahi. Ini juga penting, belajar dari kelemahan dan kegagalan pendahulumu atau papa mamamu. Saya yakinlah, kita di sini anak-anak muda ini punya papa mama yang tidak semuanya sempurna. Mungkin bahkan hampir semuanya lah, gak sempurna. Papa saya gak sempurna. Sekeren-kerennya mamanya Pak Joshua juga punya ketidaksempurnaan kok.
Kayak Joshua tuh sering sembunyi di kamar mandi kalau mamanya lagi ngomel gitu, dia sembunyi di kamar mandi. Sekarang udah enggak sih, ya karena udah beda rumah. Jadi enggak ada yang sempurna lah. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, bahkan sedihnya adalah sangat banyak anak-anak hamba Tuhan juga yang luka sama papanya sendiri. Iya, papa keren cuman waktu khotbah doang. Tapi kalau di rumah bentak-bentak, kalau di rumah kasar sama mama. Saya nggak mau peduli pendahulu kita kelemahannya seperti apa. Tapi satu cara, satu clue yang saya diajarin hari itu. Kalau nggak salah Pak Agung tuh pernah bilang begini, kamu kalau mau mewarisi yang baik. Pertama menginginkan, kedua belajar dari kelemahan dan kegagalannya. Tidak untuk kamu komentarin dan kamu hakimin. Karena teman-teman, kalau kamu punya papa yang pejinah misalnya, papa yang ngerokok atau kasar, dan kamu benci sama papamu, maka itu akan membuka pintu besar banget, semua yang jelek dari orang tuamu akan turun full, berlipat kali ganda dalam hidupmu. Enggak peduli apapun keadaanmu, semua yang jelek akan turun. Engkau ngelihat papamu berzina dan engkau marah, semua roh perzinahan itu akan masuk dengan sangat lancar dalam hidupmu. Engkau ngelihat mamamu, papamu pukul-pukulan dan engkau benci, semua roh keretakan, roh perpecahan itu akan turun dalam hidupmu. One day kamu menikah, kamu akan ulangi hal yang sama tanpa engkau sadar. Yaitu pembahasan lain nanti ya, TPU ya. Tapi intinya begini, pemimpinmu gak sempurna, iya, pendetamu gak sempurna. Papa mamamu gak sempurna sekalipun hamba Tuhan. Tapi jangan pernah engkau reject dan benci. Belajar dari kelemahannya, belajar dari kegagalannya. Sehingga engkau tidak perlu mengulangi mewarisi yang jelek. Tapi itu akan membuka saluran yang satunya lagi. Engkau akan menerima saluran yang baik, yang ilahi, yang jeleknya nggak akan ikut. Karena engkau nggak benci, engkau nggak marah. Itu caranya kalau mau mewarisi. Belajar dari kelemahan, kegagalan para pendahulu dan orang tua. Rendah hati untuk belajar. Ya, anak-anak rock cukup rendah hati ketika mereka harus melayani generasi yang di atasnya. Nggak bisa sotoy gitu. Kalau mau mewarisi itu harus rendah hati. Supaya kita bisa bersinergi dan melipat gandakan warisan. Lalu selanjutnya, G yang selanjutnya adalah glorious manifestation. Saya masih punya berapa menit? Nggak ada timekeeper. 9, oke. Glorious manifestation, pencurahan Roh Kudus. Yang kita harus lakukan, sekali lagi yang warna putih, beranilah nekat sedikit untuk doain orang. Beranilah mendoakan orang, dan yang paling penting adalah hidupmu harus siapin parit. Parit itu wadah. Wadah untuk Roh Kudus itu bisa bergerak dan bekerja. Kalau kamu gak mulai dari hal kecil-kecil, Tuhan, hari ini pakai baju apa ya? Roh Kudus, dari hal kecil. Roh Kudus, aku mau ngelamar kerjanya di mana ya? Roh Kudus, nanti aku masuknya jurusan apa ya? Dari hal yang paling kecil, latihan tanya Roh Kudus. Baru kamu bisa terlatih untuk tanya hal-hal yang jauh lebih besar. Kalau kamu gak latih dari hal-hal kecil, gak bisa. Berani menyampaikan pesan Tuhan. Berani, benar salah belakangan. Sampein aja dulu. Kalau salah nggak apa-apa, nggak bakalan mati kalau salah. Paling cuman dibilang, nggak terjadi yang kamu ucapin. Ya puji Tuhan kalau itu diluputkan. Tapi berani sampein setiap kali dapat pesan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, jangan pakai cara sendiri. Itu cara kita bisa mengalami glorious manifestation. Singkirin semua cara-cara kita. Pakai caranya Tuhan, dalam segala hal tanya Roh Kudus, berani untuk melangkah dan memberi diri untuk dikoreksi. Karena ini masanya Roh Kudus. Zamannya Allah Bapa itu yang perjanjian lama, perjanjian baru itu zamannya Yesus Kristus. Nah, sekarang ini zamannya
Roh Kudus sebenarnya, zamannya dia. Sehingga dia akan sangat rindu mencari orang-orang yang bisa untuk ditunggangi. Siapin wadah hidupmu. Next Generals in the Making, latihan kepemimpinan. Ini juga prakteknya sangat applicable sekali. Upgrade dirimu, baca buku, dengerin khotbah lebih sering daripada dengerin siaran gosip. Upgrade dirimu, kalau enggak kamu enggak bisa jadi leader yang Tuhan bisa tunggangi dan perkataanmu didengar Tuhan. Perhatikan yang kau makan. Saya punya sebuah bacaan seru ya. Ternyata orang-orang penting, orang-orang kaya, pejabat-pejabat penting, orang-orang global elit, orang-orang olahragawan elit, orang-orang leadership elit, mereka itu makan itu diatur. Kalau kita kan orang biasa, makan itu cuma buat kenyang. Makan itu sekedar buat menyambung lah tenaga supaya kita kenyang. Tapi orang-orang penting ya, tadi saya udah bilang ya, kalian semua ini orang-orang penting. Harusnya makanan kalian pun dijaga. Ini saya kasih contoh ya, orang-orang penting, orang-orang global elit yang keputusannya menentukan dunia. Mereka itu kalau lagi mau negosiasi, dikasihnya itu makan daging. Supaya apa? Supaya tidak ada melo-melo, dikasihnya makannya daging, steak dan semuanya. Supaya apa? Supaya lebih kompetitif, lebih tajam, lebih gak punya mercy, gak punya belas kasihan. Supaya bisa eksekusi deal-deal dengan cukup kuat, gak pakai baper. Tapi mereka di hari-hari penting gak akan dikasih minum dairy. Dairy itu susu keju. Karena apa? Itu bisa bikin relax. Bisa bikin simpati, bisa bikin lebih lembek. Mereka gak akan dikasih konsumsi begitu. Begitu weekend mereka akan dikasih kudapan manis. Supaya apa? Bisa menurunkan tingkat stres. Gak kayak kita, Senin makan manis, Selasa mix way, Rabu pizza hut. Gak kayak gitu kalau pemimpin. Ini baru makanan jasmani ya, belum yang rohani. Lebih banyak makan gosip atau lebih banyak makan kebenaran? Lebih banyak makan ketakutan atau lebih banyak makan suara dan pesan Tuhan? Perhatikan yang engkau makan, itulah yang menjadikan engkau pemimpin yang bisa excellent atau pemimpin yang gagal. Enggak pacaran sembarangan ya, menunggu jodoh dari Tuhan. Yang terakhir, Grand Revival, G7-nya itu Grand Revival. Lawatan terdahsyat, ujung dari semua perjalanan kita ikut retret dibekali, itu ujungnya untuk hati Tuhan kok. Tuhan menginginkan tidak ada satu orang pun binasa. Tuhan gak menginginkan di Papua ada satu orang pun binasa. Tuhan tidak menginginkan di Sulawesi, Kalimantan ada satu orang pun binasa. Enggak, dan itu adalah kerinduan Tuhan. Grand Revival, Great Revival. Caranya, yaitu yang tadi yang ditulis di atas. Pakai cara Tuhan, bukan cara manusia. Belajar taat dan jangan nunda. Teman-teman tahu saya dapat kesaksian dari pasukan Sabah Sarawak. Hari di mana Aceh dan Sumatera itu mau banjir bandang. Mereka tuh dapat suara Tuhan. Bahwa ada bencana air, tahan. Itu deketan, teman-teman kalau tahu Sabah Sarawak deket sama Sumatera. Dan mereka pasukan berjaga berhari-hari doa. Badai itu enggak kena sama sekali ke mereka. Kenanya ke Sumatera, ke Filipina dan daerah-daerah yang sekitar. Daerah, setahu saya Thailand juga sempat kena, dia diluputkan. Berhari-hari dia dengar, tidak nunda, langsung taat, bangun tembok dan berjaga buat bangsanya. Diluputkan, engkau kalau pasukan Sarawak, saya diberkati dengan kesaksianmu. Bukankah itu global elitnya Tuhan, G7-nya Tuhan? Ya kamu yang tentuin. Sekeren itu, orang tuamu hari ini lagi tengkar mau cerai, tentuin hari-hari ini di sidang ilahi. Gak akan ada perceraian, gak akan ada kehancuran keluarga, gak akan ada lagi yang jelek bisa menyentuh. Tentuin, mau dan ambil tanggung jawab. Mengerti peluk mesbah, pakai sosmed dan kekuatan anak mudamu. Pakai AI boleh, tapi pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah buat nginjil, pakailah untuk menyampaikan suara kebenaran. Saya akan tutup. Semua G7 ini hanya akan jadi acara biasa kalau teman-teman gak tangkap dengan hati.
G7 ini lahir dari hati Tuhan. Tuhan gak milih orang hebat. Tuhan memilih orang yang bahkan banyak brokenness di dalam. Seperti ayat yang tadi, Tuhan pakai kok orang-orang yang gak layak. Supaya Tuhan itu bisa menceritakan ke seluruh dunia. Bahwa bahkan orang-orang seperti kita pun Tuhan akan pakai kok untuk menjungkir balikan dunia. Tangkap dengan hati, jangan tangkap dengan otak. Tangkap dengan hati setiap tetesan aliran yang Tuhan mau beri. G7 ini sangat-sangat dahsyat. G7 ini adalah untuk hidupmu, untuk bangsamu masuk dalam sebuah masa kemuliaan terbesar, terdahsyat yang belum pernah bisa kita bayangkan. Mari engkau jadi pemain di dalamnya, pelaku bukan penonton. Mari engkau yang menentukan, bukan ditentukan. Mari tangkap dengan hati. Mari kerjakan dengan hati. Karena semua yang terbaik di G7 ini Tuhan benar-benar lahir dari hati Tuhan buat setiap kita. Amin. Amin. Saya serahkan kepada panitia.